teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk mencintai diri sendiri. Sebenarnya tema ini sering saya kupas walaupun secara kulit pada konten-konten saya sebelumnya ya. Mencintai diri sendiri. Tapi dalam konten kali ini saya akan kupas lebih detail, lebih dalam bagaimana cara kita untuk secara real mencintai diri sendiri. Nah, dalam bahasan ini yang perlu ditekankan adalah 3 hal penting yang harus kita ketahui. Apakah 3 hal penting itu? Yang pertama adalah diri kita sendiri ini adalah orang yang paling menerima kita, yang paling memahami kita, yang paling mengerti kita. Dia tidak pernah ada penolakan, ada pemberontakan, yang ada hanya menerima, dan menerima. Yang kedua adalah diri kita itu adalah kuil kita, rumah ibadah kita yang harus kita rawat, kita jaga, kita sayangi. Mengapa rumah ibadah kita? Karena di sanalah bersemayam jiwa kita. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah berkelimpahan dengan cinta, otomatis apa yang sudah berkelimpahan di kita bisa kita berikan kepada orang lain. Apabila diri kita sudah penuh cinta, otomatis kita juga bisa memberikan cinta kepada orang lain. Jadi harus berkelimpahan dulu ya di diri kita, baru kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, 3 hal ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami dan kita sadari. Nah, setelah 3 hal ini kita perhatikan, kita pahami dan kita sadari, maka selanjutnya kita akan bisa menerapkan ke kehidupan real kita sehari-hari. Contohnya apa ya penerapan mencintai diri sendiri di kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya seperti ini teman. Pertama, ikuti kata hatimu. Bagaimana caranya? Misal, suatu saat kamu diberi kabar sama temanmu untuk menemani dia belanja atau jalan-jalan ke mall atau menemani dia ke pesta. Nah, tapi saat itu kondisimu sedang tidak fit gitu. Tapi kamu nggak enak buat menolak dia gitu. Karena itu teman dekatmu, sahabat atau saudaramu. Nah, di sini dituntut kepekaan kita terhadap diri kita gitu. Kalau kita sayang kepada diri kita, nah tentunya kita akan lebih memperhatikan dia, lebih berat ke dia bahwa memang kita butuh istirahat. Dan dengan terus terang kita akan bilang, maaf ya, aku tidak bisa menemanimu karena aku sedang kurang enak badan atau kondisiku sedang tidak fit. Nah, simple kan? Kayak gitu. Nah, contoh yang kedua, misal kamu ingin menenangkan diri, ya kan? Kamu ingin jalan-jalan ke alam, ke pantai, ke gunung, ya kan? Kamu ingin hening di sana, kamu ingin menikmati alam. Nah, tapi orang-orang atau teman-temanmu mencibir. Ya, kok menikmati hidup seperti itu, seperti zaman dulu itu nggak modern lah gitu, ketinggalan zaman gitu kan. Udah ketinggalan zaman, udah tidak milenial lah. Yang milenial itu adalah yuk
kita menikmati diri dengan pergi ke diskotik misalnya, atau pergi ke kafe misalnya, kita nongkrong yuk di tempat-tempat tongkrongan. Banyak ya tempat tongkrongan anak muda tuh ya, kayak kafe-kafe atau tempat buat ngopi gitu ya, coffee shop gitu ya. Nah terus kita jadi merasa minder kan, kita jadi merasa teman-teman kita tidak menyukai kita kalau keinginan kita tuh beda dengan mereka gitu ya. Terus kita iya ya, kok aku kuno sih gitu, ya udah deh aku ikutin apa kata mereka deh gitu kan. Jadinya kita ngikut mereka, kita ikut yang tadinya kita ingin menenangkan diri dengan pergi ke alam, akhirnya dengan ajakan mereka kita ikuti mereka, kita jadi ke diskotik misalnya atau ke coffee shop gitu, yang sebenarnya itu bertentangan dengan kata hati kita. Dan apa yang terjadi? Nah setelah kita di sana, biasanya kita merasa tidak nyaman, kita merasa ini ini bukan yang saya butuhkan gitu. Ini karena saya kesini nggak enak aja sama teman-teman saya, karena ajakan teman-teman saya, karena takut cibiran teman-teman saya, takut mereka meninggalkan saya gitu. Pasti ada perasaan-perasaan dan pikiran seperti itu. Nah makanya di sini kita harus peka dan kita harus mencintai diri sendiri. Ikuti apa kata hatimu, jangan pedulikan apa kata orang lain. Yang sebenarnya kan mereka tidak tahu kebutuhan batin kita, kebutuhan jiwa kita tuh sedang di posisi seperti apa gitu. Jadi mereka yang melihat kamu, mereka yang berbicara kepadamu itu mengukur apa yang mereka asumsikan ke diri mereka itu ke dirimu. Jadi belum tentu tepat gitu ya. Dan yang ketiga adalah lakukan me time. Me time itu artinya kita melakukan kesenangan untuk diri sendiri ya, untuk kebahagiaan diri sendiri ya. Ini kebanyakan kalau perempuan nih misalnya me time-nya itu ya, saya pingin enjoy ya, saya pingin relax. Nah, dia ke salon, ke acupressure gitu ya, pijat, lulur gitu kan. Terus ya yang berhubungan dengan itu kosmetik lah, kecantikan gitu ya. Atau mereka yang senang nge-gym, olahraga gitu ya. Atau mereka yang senang dengan hubungan dengan hobi ya, misalnya ada yang hobi merawat tanaman, merawat hewan-hewan gitu ya, lakukan. Atau mereka yang senang masak gitu kan. Nah itu lakukanlah apa yang menurut kamu senang, sesuai dengan passion kamu, dengan semangat kamu, dengan hobimu. Atau yang senang membaca, silakan. Atau senang nonton film di bioskop, ya silakan. Jadi harus ada me time. Nah, itu contoh-contoh kita untuk mencintai secara real kehidupan sehari-hari, cara mencintai diri sendiri. Itu ya teman ya. Nah teman, terima kasih atas perhatiannya. Kali ini kita bisa sharing, bisa berbagi, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kita semua ya. Tetaplah menjadi pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Rahayu.